Pada saat Nabi SAW transaksi sama orang ini mengatakan, ini saya bayar cash, Hai Muhammad, saya titipin barangnya, setelah tawaf saya akan ambil. Orang ini umroh, selesai umroh, dia pulang ke kampungnya, dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pulang ke kampungnya, 3 hari kemudian baru diingat sama dia. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah, jadi 3 hari pergi, dia setelah 3 hari perjalanan tiba di kampungnya, 3 hari kemudian baru ingat, sudah 6 hari. 3 hari lagi kembali ke Mekah, 9 hari. Tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar Ukaz, dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama, menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Lalu orang itu bertanya, Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu barang ini? Dia bilang iya, karena anda mengatakan suruh tunggu. Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin, orang yang paling bisa terpercaya. Ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya, dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, kau butuh modal berapa, bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk menitipkan modal mereka. Mulailah Nabi SAW bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk, adapun kekurangannya disebutkan. Seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi SAW. Akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain, maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut, kemudian mulai pergi ke negeri Syam, dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan? Nanti barang dijual di Mekah, tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas. Mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau dibelikan produk-produk Mekah, apa saja yang bisa dibawa dibeli oleh Nabi SAW. Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh orang Syam, dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian, dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah, saking kayanya, gitu kan. Orang terkaya Mekah, hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri, digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba ya. Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih, gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan, gitu kan? Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat.
Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Jadi selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu.